Alhamdulillah. Ya, tahu itu bagaimana ayat-ayat yang diganti sama Allah. Ayat-ayat yang diganti yang mana itu, Bang? Tadi katanya mendalami agama Islam. Sekarang yang mana? Anda tidak pernah dengar, selama jadi orang Islam, pernah dengar istilah nasak mansuk nggak? Itu ilmu tinggi itu, Bang. Ilmu tinggi. Ya, jadi makanya Kalau saya kami bilang yang, teman-teman, yang ustaz-ustaz saya yang kalau mau boleh menjawab membahas itu, yang Bang. tinggi-tinggi sama orang Islam itu nggak bisa, karena kebanyakan orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Bukan tidak mengerti, Bang. Begini ya, bukan tidak mengerti. Tapi ya Gimana? kalau kami kan ada kasta namanya. Ada yang orang awam, ada yang Oke, santri, Anda ada termasuk yang orang awam nggak? ya aku masuk di bagian situ. Orang awam. Kenapa ustadz-ustadz kalian tidak berani untuk meluruskan syubhat-syubhat ini? Yang bagaimana itu, Bang? Karena begini, kalau membahas masalah seperti itu akan banyak beraneka ragam pendapat. Ya, Iya, maksud saya kenapa ustadz-ustadz, ulama-ulama dari yang muslim itu mereka tidak berani untuk membantah syubhat ini. Karena setiap ustadz yang naik ke sini, kalau dia ngerti agama Islam, bukannya bantah malah mengiyakan. Apakah mereka nanti takut? Begitu loh. enggak juga sih. Cuma ya Ustadz pun mempunyai beberapa tingkatan. Ada yang khusus bagian situ, ada yang khusus bagian ini, ya begitu juga. Jadi kalau Ya, kami tapi di kebanyakan ya, mereka pasti tidak tahu, Bang. Kebanyakan mereka pasti tidak tahu. Oke ya lah, kita mungkin undang begitu. dulu yang muslim, yang ustadz-ustadz bang ya. Nanti kalau orang awam nanti ku ajak bicara, mereka nanti marah terus, inbox terus, lawan terus orang awam itu, terus lawan orang awam. Masalahnya ustadznya kemana gitu loh. Enggak, kalau Hmm. kalau begini, Bang, kan aku juga pernah mondok kan. Abang Kalau pernah kami itu mondok? nggak pernah. Kalau kami itu apa dilarang soalnya kalau debat lewat online, mesti offline, membawa referensi masing-masing. Terus kita bawa kitab-kitab yang Bang, dipakai. kalau debat offline, kita perlu tempat, perlu izin, perlu Nah, akomodasi, perlu apa namanya tenda, perlu kursi, perlu daging rendang, perlu enggak banyak juga bang sih. duitnya. Begini, Bang. Enggak begini. Kalau misalkan debat offline, nah, itu akan lebih Nanti gampang kalau halalnya bagus lagi. arahnya apa darahnya dihalalkan gampang gitu kan bang. Bukan begitu. Lo enggak Kalau itu Bang, memang nyata bang. Kalau debat sama orang Islam itu gampang nanti menghalalkan darah orang karena pengalaman-pengalaman debat begitu darah enggak juga. dihalalkan. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya memang begitu terus setiap diskusi. Enggak lah. Lebih baik Buktinya online satu, Bang. saja supaya apa? Kalau Anda emosi pun nanti yang Anda pukulkan tembok, bukan bukan peserta ininya begitu. Kalian kan sukanya begitu, Bang. Anu Enggak lah, Bang. dikit marah. Gitu ya. Oke, anu Bang, apa aku kan sering juga mengikuti acara-acara di sini nih, termasuk di TV kan. Oke, Abang udah lama nonton saya, Bang. Nonton di TV udah lama. Eh, enggak juga sih, cuma sering. Iya, maksudnya sudah berapa bulan nontonnya? Ya mungkin 4 bulan terakhir ini. 4 bulan. Kok masih masih jadi orang Tapi Islam saja? ya Yang karena masih mengherankan saya, kenapa abang 4 bulan nonton, tapi masih jadi orang Islam? bukan begitu Bang. Begini, aku kan Hmm, selain nonton Bang Edis kan, aku juga nonton Ustadz saya itu siapa namanya? eh
Bang Zuma juga. Jadi Oh, ya boleh Juma udah dikata nangis bomba itu sama saya itu. Dia udah nangis bomba itu. itu termasuk Mbak Mikana juga sering juga nonton. Saya nonton Coba. hanya apa? Oke, iyalah, oke. Selama abang nonton lah, nonton saya ini bang. Ada nggak abang dapati bahwa saya itu kalau ngomong nggak ada dalilnya? Yang selama saya kan semuanya dalil, ada semua. Iya, ada dalilnya Cuma semua. atau begini bang, cuma Hmm. dalam menjelaskan sebuah dalil yang Bang Edis kadang itu pertanyakan kepada orang-orang itu membutuhkan beberapa pendapat-pendapat. Nah, jadi kalau untuk orang awam yang apalagi kalau dalil Quran ini tidak bisa kita jelaskan melalui akal logika. Ya Ya. karena ketika baca Quran logikanya harus dibuang ke laut kan? Juga, gini, itu Gimana? karena Al-Quran itu turun sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman itu, terus asal usul ayat turunnya itu, dan masih banyak lagi referensi-referensi lain. Ada kurang lebih 15 bidang ilmu yang mesti kita pahami Udah supaya mulai lah. kita paham Al-Quran. Abang ini Gitu ya. sudah kena racun. Abang ini sudah Nah, kena iya. racuni pemahaman-pemahaman para ulama. Di dalam Al-Quran bang. Bang, di belakang abang itu ada sinar matahari bang. Saya silau bang. Nah, gitu-gitu. Nah gitu ya, gini. Kan begini, Bang, Coba. Abang kan pakai abang kan pakai Ya, tapi kacamata. silau Jadi bang, makanya silau. Wah gitu mantap gitu. Nah gini bang. Saya kasih aja satu contoh ya. Kalau Anda membaca Al-Quran. Ada nggak tertulis di situ? Jikalau kamu mau memahami Al-Quran, maka kamu harus belajar 15 cabang ilmu kanuragan dan 2 ilmu kadikjayaan. Ada nggak kayak begitu? itu tidak ada, Bang. Nggak ada. Terus kenapa Anda bilang, kalau mau paham Quran harus paham 15 cabang ilmu. Nahu sorob, balaghah, mantik, sarap, Nah, putus gimana? Itu nggak ada bang di Quran bang. Itu adalah tidak ada karangan para ulama. begini, Bang. Itu rumus. Iya dapat dari Rumus mana? begini, rumus yang dikarang oleh para ulama supaya kita orang awam ini paham. Bukan supaya kalian datang kepada mereka beli buku-buku mereka. Itu anggap terlalu ini, bukan. Bang, Bukan begitu. itu Nah, terus-menerus digembar-gemborkan oleh ulama-ulama supaya kalian belajar kepada dia. Dan ketika kalian belajar kepada dia, dia dapat pemasukan. Buku-bukunya laku, gimana? Al-Quran tidak pernah bilang begitu, Bang. Di dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Kalau mau paham Quran harus belajar 15 cabang ilmu. Gak ada dari mana. Kalau mau belajar 15 cabang ilmu, itu ketika Sun Gokong ingin melawan Keratung Pei. itu anak salah, Bang. Begini, Bang. Aku jelaskan asal usulnya, Bang, ya. Silakan. Kenapa dilakukan adanya 15 cabang ilmu? Karena di zaman sahabat kan zaman sahabat Nabi kami itu kan sudah paham semuanya masalah begitu walaupun tidak diajarkan dia sudah paham. Karena dia kan asli bahasa Arab. Terus di bawahnya lagi tingkatan-tingkatannya. Nanti di zaman apa namanya tabiin, kalau kami tabiin itu di bawahnya sahabat. Setiap 100 tahun itu ada ada namanya mujahid. Seorang mujahid ini yang apa namanya yang risau dengan keadaan umat muslim ini, semakin hari kok pemahaman Al-Qur'annya semakin mengurang, terus banyaknya orang-orang yang paham Quran meninggal. Maka dibuatlah yang seperti itu rumus-rumus, ibaratnya Baik. cara untuk memahami Baik. Al-Quran lah. Boleh saya jawab? Abang paham gak yang 15 badan ilmu itu? Iya, ada nahu sorob, mantik, balagoh, bayan. Kan itu semua. Nah, itu semua karang-karangan ulama biar apa? Biar orang itu, jadi mereka itu harus membuat dulu sebuah narasi. Inilah yang disebut dengan Freemason, Bang. Bukan Remason obat gosok ya, tapi Freemason elit global muslim, ulama-ulama. Jadi mereka harus membuat sebuah
frame, sebuah bingkai sedemikian rupa supaya muslim-muslim ini jangan sampai mereka baca Quran. Kita harus racuni mereka dengan pemahaman-pemahaman. Paham mantek, balaghah, nahwu sorof, bayan, dan lain sebagainya, 15 cabang ilmu. Supaya apa? Supaya jangan mereka secara langsung baca Quran itu. Nanti kalau dibaca secara langsung, murtad semua mereka. Nggak ada lagi kerjaan kita, mau ngapain kita ini? Itu. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Oh, sungguh nekat yang nyata. Bang, mereka itu, ulama-ulama itu, banyak mereka itu, inilah sandal Nabi. Cium-cium, ya kan? Ini bekas tisu Nabi, ini turunan Nabi. Nih, biar kalian saya keluarkan dari masa kejahiliahan di tahun 2025. Saya bantu kalian. Nih, apa kata Quran? Adakah Quran mengatakan yang sedemikian itu? Lihat, saya bacakan suratnya. Kalau saya langsung ke Quran dalilnya. Perhatikan. Quran surat Yunus ayat yang ke-94. Perhatikan. Jika kamu, Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka pelajarilah 15 ilmu cabang ilmu. Oh, salah. Sorry. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Coba, menurut ayat Quran, ini Muhammad saja, ini Muhammad langsung loh. Kalau dia ragu-ragu, tidak tahu, suruh kemana? Tanya kemana? Coba. Tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Muhammad. Siapa itu? Ahli-ahli kitab yang membaca Taurat dan Injil. Di dalam ayat Quran disuruh baca Injil biar kalian paham. Tapi yang justru kalian lakukan malah sebaliknya. Malah ketemu sama Injil sama Taurat lari. Bener nggak orang Islam kalau disuguhin Injil, disuguhin Taurat, lari tunggang langgang? Haram, kitab Injil jangan dibaca. Haram. Itu karena kalian sudah diracuni oleh para ulama kalian. Begini bukan haram sih bagi saya. Coba sekarang abang saya tanya, bang, di rumah abang ada nggak Injil? Bang, di rumah abang ada Injil nggak? Nggak ada. Nggak ada. Quran menyuruh nggak beriman kepada Injil? Iya, beriman. Oke, di rumah abang ada hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim, kitab ulama, kitab kuning ada nggak? Nggak ada. Kitab Kitab hadis kuning Bukhari, Sahih Muslim, tuntunan sholat, zikir, pertanyaan alam kubur ada nggak? Coba abang jujur dulu, ada nggak kitab-kitab itu di rumah? Kalau yang itu akan ngambil yang mukhtasornya saja. Oke, ada. Ada nggak di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab itu? Nggak ada. Nggak Oh, ada. pertanyaan begini bang, begini ya. Oke. Al-Quran, gini bang, makanya aku bilang bang, sangat-sangat kuat kemungkinan orang Islam baca Quran itu sambil jungkir balik. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang, Anda kok berlebihan bang? Enggak, saya nggak berlebihan, gini. Waktu saya baca Quran, tulisannya begini, maka berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Taurat dan Injil, betul? Ada 4 itu. Nah, Taurat, Zabur, Injil, betul? Betul. Nah, tapi karena orang Islam bacanya begini, dibalik. Makanya berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Kalau begini bacanya, sebelum Quran. Kalau begini yang sesudah Quran. Makanya kalian malah beriman kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, pertanyaan alam kubur, tuntunan sholat, bebas dari riba. Itu bacaan kalian itu yang ada di rumah. Gini aku jelasin ya. Adanya kitab Bukhari Muslim itu salah satu metode untuk memahami Al-Quran itu. Karena kita orang awam mesti belajar bang. Salah satu cara untuk memahami itu ya mesti
mempelajari kitab-kitab yang karangan ulama itu. Oke, kitab Karena itu udah untuk ada belum di zaman mengetahui Muhammad? asli daripada Al-Quran itu, ya mesti merujuk kepada ulama. Oke, kalau Kalau kita Muhammad langsung membaca merujuk kepada Al-Quran, kitab Quran, bingung kita. oke, baik. Kalau Muhammad membaca Al-Quran, apakah dia merujuk kepada kitab-kitab Sahih Bukhari? Enggak lah, Nabi Muhammad yang ditujukan kepada Al-Quran. Iya, Ini kalau Bukhari Muhammad ini, membaca Quran biar dia paham, dia baca Taurat dan Injil, tanya kepada yang membaca kitab sebelumnya. Tapi yang kalian lakukan justru sebaliknya. kan begini Bang. Tadi kan itu ayat dijelaskan. Itu sekiranya ayat yang Allah turunkan kepada Muhammad itu ada keraguan dalam hati, kan disuruh untuk bertanya kepada apa Ahli kitab. kepada ahli kitab. Iya, Tapi bukan kan suruh baca Sahih buktinya, Bukhari, Sahih Muslim kan? buktinya tidak. Terus kenapa disuruh tanya sama orang yang baca kitab? Artinya Allah menjadikan mereka sebagai rujukan atau Iya, tolak ukur, begini. betul? Itu kan tadi ayat itu menjelaskan sekiranya Nabi Muhammad ini Ragu. Kalau ragu, kamu tapi ragu, kalau tanya kamu ragu, tanya sama orang-orang membaca kitab sebelum kamu. Artinya mereka dijadikan rujukan, betul? kalau misalkan Nabi Muhammad ragu, tapi Iya, kamu tidak. iya. Makanya tetap mereka jadi rujukan, betul? Nah, Nah, kenapa dijadikan rujukan? karena dia mengetahui. Iya, karena kitab-kitab sebelumnya mengkonfirmasi Al-Quran tersebut, betul? Nah, betul. Nah, Nah, tetapi ternyata kalian tidak tanya, makanya kalian berada di dalam kesesatan yang nyata. bukan begitu, bukan begitu anunya banyak. Apa? Kalau kami di Muslim ini rumusnya bukan di situ. Memang kalau Gimana? misalkan orang-orang luar Muslim mungkin lah rumusnya seperti itu. Kalau kami di Muslim tidak. Rumusnya gimana? Jadi kalau kami untuk memahami Al-Quran, rumusnya itu ya itu tadi, Baca kitab-kitab sesudah memahami Al-Quran. kitab-kitab yang karangan ulama. Nah, makanya saya katakan, kalian inilah yang mengikuti hawa nafsu kalian. Ya. Ini Bang, kami coba bang, kutanya dulu sama bang. Benarkah boleh Al-Quran itu lengkap? lengkap. Benarkah Al-Quran itu kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan? Betul, betul. Kenapa kok Anda jadikan kitab ulama yang jadi petunjuk dan penjelasan? Bukan Al-Quran. Kan tadi Nah, saya bingung jelaskan. kan? Katanya Quran kitab yang memberi petunjuk, kitab memberi penjelasan. Iya, Tapi malah kitab ulama yang memberi petunjuk penjelasan. kan begini banyak. Hmm. Untuk memahami Al-Quran, nah betul. Untuk memahami Al-Quran, mesti merujuk kepada kitab-kitab ulama. Karena kita nih sebagai orang awam mesti mempunyai guru, orang-orang yang mengajarkan kita bagaimana cara memahami Al-Quran yang betul. Nah, mesti kita merujuk kepada Baik, ulama tadi baik, dengan baik, karangan-karangannya itu. baik. Karena begini, jarak kita dengan Nabi Muhammad itu tuh sudah ratusan abad, Bang. Jadi Oke, tidak mesti kita itu akan begini kita, Bang, kalau langsung merujuk kepada Al-Quran. oke, baik. Boleh saya bantah itu. Boleh, tidak ada masalah. Baik, Ini baik. kan Gini, saling mengeluarkan pendapat ya, Bang. baik, baik. Sekarang kalau kita merujuk kepada kitab yang dikarang oleh para ulama. Menurut Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-72. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ucapkanlah, perkatakanlah perkataan yang benar. Betul? Ya, Betul nggak? betul. Oke. Tapi kalau kata para ulama yang merujuk kepada kitab hadis-hadis, boleh nggak mengatakan yang nggak benar? Boleh. Ya iya. Bertentangan nggak? Ya, Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Memang siapin kirimin bodrek Pak Banu, teman-teman. Dekolgen. Sebentar ya. Nih, surat Al-Ahzab. perkataan yang benar begini, Bang. Kalau mengenai perkataan yang benar, boleh kita
berbohong, ini kan kebalikan benar kan bohong ini. Baik. Saya Nah, kalau tunjukkan dulu masalah ayatnya, Bang. perkataan, Sabar, sabar. Kutunjukkan boleh, dulu boleh, ayatnya boleh, ya. boleh. Kutunjukkan, kubalikan dulu kameranya ya. Memang mereka ini teman-teman akibat mengikuti para ulama. Kalau mereka ngikutin Injil, mereka nggak akan begini. Baik. Apa dikatakan di sini? Hai orang-orang yang beriman. Al-Ahzab 70 ya. Ya, Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. ya, betul. Menurut Anda ayat ini harus dipelintir nggak? Enggak, Nggak. Menurut ajaran yang tertulis dalam hadis, boleh nggak bohong? boleh. Boleh. Apakah bohong itu mengucapkan perkataan yang benar? Ah, ini. Meninggal dunia. Ah, bukan, bukan meninggal dunia, ini butuh Terus penjelasan. gimana? Apa jawabannya? Ini bang, begini, ayat ini secara umum. Nah, Berarti ini ayat kurang panu. Ada yang lupa. Allah berarti lupa di sini. Kurang bukan, lengkap. bukan, bukan, bukan. Begini bang, ayat itu ada dua bang. Astagfirullahaladzim. Bang, apakah Allah ini kurang lengkap menunjukkan ayatnya? Jadi di sini sudah jelas. Lengkap Katakanlah jelas itu. perkataan yang benar. Iya Nggak ada di jelas, sini jelas itu. kecuali lagi kepepet. Nggak ada. Itu kalau memahami Al-Quran dengan akal logika ya seperti itu bang. Kalau memahami Al-Quran dengan tafsir beda lagi. Bang, menurut Al-Quran, Al-Quran lengkap, jelas tidak? Iya lengkap jelas. Ah, kalau sudah jelas dan lengkap, kenapa Anda pergi ke buku lain seolah-olah Al-Quran tidak jelas, kurang jelas? Yang begini nih, begini bang ya, begini. Ber. Aku jelasin. Begini bang. Baik, saya balik lagi kamera saya, Bang. Begini Ya bang. gimana? Yang kita imami ini, yang kita ikuti ini Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu adalah perkataan Nabi. Nah, perkataan Nabi ini ada dua, ya bang. Bang, Ada nggak ada namanya, sunnah Nabi, Bang, di Quran, Bang. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sunnah Nabi. Yang ada sunatullah. Heran kalian ini nggak? Makanya teman-teman mereka ini baca Quran nggak begini bang. dibaca artinya. Bang, saya tanya, Bang. Ini Ada bang, nggak kamu ini nggak? sunnah Nabi di dalam Al-Quran? Tidak ada. Banyak. Nggak ada. Yang ada sunnah Allah, betul nggak? Iya betul. Di dalam Quran itu adanya sunatullah, nggak ada sunnah Nabi. Bahkan Nah, ayat oke, Quran oke. mengatakan Begini bang ya. Quran itu Itu jelas, lagi itu terperinci. sunnah. Sunnah itu artinya apa bang? Kalau menurut abang? Sunnah itu maksudnya adalah sesuatu perbuatan yang atau sebuah ajaran, pengajaran. Nah, terus Yang harus Anda sunnah yang kalau Anda begini bang harus ya. ikuti gitu loh. Anda Eh, ikuti. Sunnah ini mempunyai pengertian yang luas bang. Tidak mesti cuma satu saja. Ya. Jadi sunnah ini ada beberapa pengertian. Nah, ada boleh dimaksudkan pertolongan, boleh diartikan sebagai pertolongan, boleh diartikan sebagai petunjuk, sesuatu yang disukai tergantung kalimat. Ya, yang harus diikuti Jadi kalau misalkan sunatullah apa itu sunnah oke. Muhammad? Kalau misalkan berhubungan dengan sunnatullah, berarti itu menunjukkan pertolongan Allah. Iya, di Tapi dalam kalau Quran nggak ada sunnah begini Bang, belum Muhammad. selesai. Belum selesai. Kalau Silakan. eh, berhubungan dengan sunnah Nabi, berarti petunjuk dari Allah kepada Nabi untuk umatnya begitu. Jadi kalau kami di Muslim mesti berpegangan antara Al-Quran dan hadis. Baik. Saya mau Nah, bisa terus saya bantah begini dengan bang, ayat begini, Al-Quran. belum selesai bang. Kalau kita berpegangan dengan sunnah dan Al-Quran tadi, hadis dengan Al-Quran, terus kita kadang mendapati, apalagi kalau hadis-hadis ini bang, kadang ada hadis
yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Soalnya bukan bertolak belakang, cuma asal usul diturunkannya Al-Quran dan hadis ini dengan hadis ini kadang di waktu yang berbeda begitu. Baik. Baik. Jadi saya pernah bilang begini Bang, tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Anda percaya nggak? Baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Jadi orang-orang seperti inilah yang sudah dicemooh oleh Al-Quran. Perhatikan. Aduh, makanya orang Islam itu ngelawan Qurannya sendiri. Perhatikan ya, surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-6. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagikah mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya? Anda mau percaya kepada yang mana lagi setelah Al-Quran ini? Nah, Anda inilah orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Kalau kita paham Al-Quran dengan artinya, Bang, kita gagal total. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Sebenarnya ya, Al-Quran itu adalah hadis, setuju? Ayat, bukan hadis, ayat. Hadis Bang, ini loh bunyinya itu hadis Bang. Aduh, kok nggak mau besar. Nah ini, Ayat itu. Bang, hadis nih loh tulisannya itu Bang. Hadis, hadisim, ya. Jadi dengan sebenarnya, Bukan hadis yang itu. Begini, Bang, bukan hadis yang itu maksudnya. iya Al-Quran itu hadis Bang. Maka dengan hadis yang mana lagi mereka akan percaya. Hadis bukan hadis yang seperti itu. Oke, ini hadis ini merujuk kemana? Itu kalimat itu, Bang. Iya, kata hadis ini merujuk kemana? Itu hadis itu merujuk kepada perkataan. Perkataan siapa? Itu di ayatnya tadi. Iya, perkataan siapa ini hadis di sini? Perkataan kepada ayat tadi. Hadisnya Allah, betul nggak? Ya betul. Nah, Tapi maka ini pertanyaannya, maka kepada hadis yang mana lagi mereka akan percaya, betul? Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu gimana? Bang, maka dengan perkataan, nah kata perkataan di sini, ini adalah hadis bahasa Arabnya. Nih, Itu bahasa ayi Arabnya. hadisim. Oh iya dah, coba artikan satu-satu yuk. Artikan satu-satu coba, yuk. Coba baca. Itu tilka ayatullahi. Oke, tilka ayatullah. Oke. Artinya itulah ayat-ayat Allah. Oke, terus. Terus? Nasluha alaika bil haqqi. Oke. Yang kami membacakannya kepadamu. Oke, bil haqqi, terus? dengan baik. Dengan baik atau sebenarnya boleh juga. Terus? Tabi'ayyi. Maka dengan perkataan manakah lagi? Nah, Oke, fabaik. kata-kata maka dengan perkataan mana lagi? Di sini kan tertuliskan hadis, betul? Iya, Betul? tapi hadis itu ditujukan kepada siapa, Bang? Oke, kata hadis ini ditujukan kepada Quran, bener nggak? Nah, betul. Ya. Tapi bukan hadis yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Oke, Tapi nah makanya dengan hadis yang mana lagi mereka akan percaya. Jadi Quran ini sebenarnya kan hadis, betul? bukan begitu kesimpulannya, Bang. Wah, gimana? Bukan Sulit kalau ngomong sama mereka ini sungguh nekat yang nyata. Bang, Quran itu adalah hadis dari Allah. Lalu di dalamnya dikatakan, kalian mau percaya dengan hadis yang mana lagi setelah yang ini? Tidak, hadis itu menjelaskan kalian percaya kepada ayat siapa lagi. Itu Iya, tafsirannya. kalian akan percaya kepada perkataan yang mana lagi setelah Al-Quran betul. ini, betul? Tapi kalau kita artikan dalam bahasa Arab, hadis yang itu bukan maksudnya bahwasanya ayat Al-Quran. Iya, artinya kalian percaya, kalian itu sudah dikritik, kamu mau percaya kepada yang mana lagi setelah yang ini?
masih percaya kepada yang ini. Pertanyaan alam kubur, main ini, itu masih kepada. Jadi intinya bang, gini, saya cuma mau bilang gini, pesan biar kita nggak panjang lebar gini. Kalau Anda belajar Al-Quran dari Al-Quran itu sendiri, Anda akan setuju dengan saya. Tapi kalau Anda juga. belajar Al-Quran dengan perantaraan ulama, nah Anda pasti nggak percaya dengan Al-Quran. Tuh. Itu bang. Bahkan sekarang ini sudah banyak orang-orang yang sudah melemparkan hadisnya itu ke tong sampah. Sudah banyak orang-orang seperti itu. Mereka itu yang kalian sebut sebagai ingkar sunnah. Ah, itu yang tidak yang gagal paham masalah agama itu dengan Ya, begitu. tapi itu kan dari versi kalian. Versi kalian mengatakan mereka ingkar sunnah. Tapi versi mereka mengatakan bahwa kalian itu ingkar Quran. Pilih mana? Pilih ingkar Quran atau ingkar sunnah? Kadang itu dulu bang. Lebih baik Anda pilih ingkar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ketimbang Anda ingkar Al-Quran. Nah, tetapi nanti kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran memerintahkan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat cahaya dan kebenaran. Gitu. Betul. Ujung-ujungnya nanti Quran juga Anda bawa ke tong sampah juga. Sisalah Taurat dan Injil, maka Anda Kalau berada di jalan masalah yang benar. kalau masalah Al-Quran dan Zabur, dalam Al-Quran kita memang disuruh mengimami, tapi yang asli, yang dari Nabi langsung, Yang yang begitu. mas. Baik, Bang, gini. Ketika Muhammad hidup, dia disuruh merujuk kepada Taurat dan Injil nggak? Kalau ayat tadi ya begitu. Oke, bagaimana dia disuruh merujuk kepada Taurat dan Injil, sementara Injil dan Taurat yang dirujuk itu sudah palsu? Logikanya Palsu. gimana? Tidak, logikanya begini, siapa yang bilang palsu? Tadi Anda bilang, katanya Injil yang sekarang itu udah palsu. Gimana sih? Itu yang sekarang, bukan yang dulu. Ya kan? Iya, Dulu di zaman... Oke, sejak kapan tiba-tiba tahun Muhammad lahir tahun 700, tiba-tiba setelah dia lahir Injil jadi palsu? Bang, sebelum Muhammad lahir, Injil yang kami bawa sekarang ini itu sudah ya sebelum Muhammad udah lahir pun sudah kami baca seperti sekarang ini. Gimana sih? Ya udah kalau gitu gini aja biar kita nggak panjang lebar. Coba Injil yang mana yang dirujuk? Sebentar Bang, gini biar kita ngomong secara logis nih. Jelaskan dulu ya. Yang dirujuk oleh Al-Quran itu Injil yang mana? Injil yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mana barangnya? Dimakan kambing kan? Cari bukti. Jadi kalian itu merujuk kepada Injil halusinasi, Injil yang nggak pernah ada. Gimana sih? Kalau Anda memang merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, mana kitab sebelumnya yang Anda maksud itu? Kok tiba-tiba jadi nggak ada? Nah, ini begini, Bang. Kenapa pertanyaan langsung merujuk ke situ? Kan tadi pertanyaannya itu dengan ayat tadi, sekiranya Nabi Muhammad ragu, maka dibolehkan merujuk. Al-Quran mengatakan sesungguhnya di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, betul. Oke. Itu hanya dijelaskan. Oke, pertanyaan saya sekarang Injil dan Taurat yang mana? Yang terdapat petunjuk dan cahaya itu? Ah, itu yang dibawa-bawa oleh Nabi tadi. Jadi Al-Quran itu Injil? Enggak juga. Buset, terus gimana ngomong sama Anda ini? Nah, Anda enggak paham begini, Bang ya. Ini mengenai kitab Taurat, Injil dan Zabur itu kan sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Betul enggak? Ya betul lah karena saya Muslim. Bang, gini, saya kasih Anda contoh ya. Memang sebenarnya kalau merujuk kepada ini, makin kita baca Quran, makin cepat-cepat kita ingin segera membuangnya. Coba ya. Anda ini ya. Coba Anda saya tunjukkan sebuah riwayat bagaimana Umar bin Khattab itu dimarahin dia sama Muhammad gara-gara membawa lembaran Taurat dan Injil. Ya.
Saya tunjukkan dulu. Ini adalah sebuah kisah bagaimana didapati bahwa nih saya bacakan saja Bang ya, kita bacakan. Nih. Boleh. Kitab dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Bentar. Tibyana likulli syai'. Imam Nasai meriwayatkan dan selainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waraqatan min at-Taurah. Lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda. Amutahawwakuna ya Ibn Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam riwayat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibn Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad walau kana Musa hayyan, seandainya saja Nabi Musa masih hidup pada hari ini, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikutinya, wataraktumuni, dan kalian meninggalkanku, walaltum, kalian akan sesat. Perhatikan. Perhatikan, perkataan Muhammad itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Kata Al-Quran, tenang. Kata Al-Quran, di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi gara-gara Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat, kamu akan tersesat. Makanya saya bilang mustahil Anda waras, Anda percaya dengan Muhammad dan Al-Quran secara bersama-sama. Tidak mungkin itu terjadi. Coba tenang. Saya ulangin dulu biar Anda jelas nih. Menurut Al-Quran, di dalam Taurat terdapat cahaya dan petunjuk, betul? Betul. Ketika sahabat Muhammad yang bernama Umar ibn Khattab membawa lembaran Taurat tersebut, Muhammad senang atau marah? Ya marah lah. Marah. Padahal Al-Quran bilang di dalam itu terdapat cahaya dan petunjuk, betul? Kenapa Muhammad marah? Oke, saya tanya. Karena Muhammad tidak mau Umar bin Khattab mendapat petunjuk dan cahaya. Makanya Muhammad itu malah melawan Al-Quran. Begini Bang, saya tanya. Gimana? Mustahil Anda percaya dengan Muhammad di detik yang sama Anda percaya kepada Quran. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Aku tanya Coba silakan. dengan ayat tadi sama kisah Umar bin Khattab duluan mana? Duluan Al-Quran. Enggak, Al-Quran diturunkan bukan secara bersama tapi berangsur-angsur sesuai dengan Mulai ngeles dan kehidupan. ngeles. Aku ngeles, begini, Bang. Ya sudah, gimana Anda mau menjelaskannya? Gimana? Dalam Al-Quran itu betul. Betul apa? Bahwasanya kitab itu sebagai petunjuk. Oke, kalau dibaca orang akan mendapat petunjuk dan cahaya, betul? Betul. Betul. Ternyata Umar bin Khattab membawanya. Malah bukannya mendapat petunjuk dan cahaya, dapat amarah dari Muhammad. Bukan begitu, Bang. Begini ya. Gimana? Betul, tapi kalau untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, itu sudah salah. Kok salah? Kalau ada petunjuk dan cahaya dijadikan pedoman dalam hidup kok malah salah? Ayat Memang, Bang. teman-teman tolong tambahin dekolgen saya. Inilah kalau orang Nampaknya saya sudah mulai agak mual dan ingin muntah. begini. Kalau orang yang begini banyak bukan Gimana, Bang? saya paham ya. Tapi yang sesuai dengan yang saya pahami. Ayat itu dengan kisah itu dua hal yang bertolak belakang. Ya memang Betul betul kan? bertolak belakang. Terus? Oke. Ayat itu dijelaskan untuk petunjuk bagi yang penganutnya sebelum Nabi Muhammad. Mulai lagi dia mengedit Al-Quran kan? Bang. Mulai Ada mengedit dia teman-teman. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Di dalam Al-Quran Ya, apa dikatakan? Belum lagi nih, belum selesai Bang, belum Oh ya selesai. sudah silakan. Itu namanya tafsir Bang. Tafsir ini memahami Al-Quran dan hadis yang bertolak belakang maknanya. Makanya dijadikan apa maksud Al-Quran ini dengan kisah tadi. Nah, kisah tadi dijelaskan
yang ditakutkan Nabi Muhammad pada saat itu bila mana umatnya nanti merujuk kepada Zabur, bukan kepada Al-Quran. Iya, karena Begitu. Muhammad takut dengan ayat Quran sendiri. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Baik. Muhammad itu takut dengan ayat Quran. Baik. Lihat ya, saya tunjukkan ya. Oke, perhatikan. Dan membenarkan, jangan ngerokok dulu Bang. Dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Bang, jangan menghilang Bang. Abang taruh dulu rokoknya. Oke. Jangan menghisap rokok dulu Bang. Anda tahan dulu, itu kencing setan itu Bang. Baik. Saya tunjukkan ya, nih. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan memberikan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Menurut Al-Quran, Taurat itu petunjuk dan pengajaran untuk orang bertakwa, betul? Nah, menurut Muhammad, Taurat menyesatkan nggak? Enggak. Loh. Oke, kenapa Muhammad marah sama Umar bin Khattab? Marahnya itu bukan karena membawa kitab tadi. Mulai akrobat dia. Coba saya balik, sebentar, saya balik dulu kamera saya. Aduh. Coba, apa penyebab Muhammad marah sama Umar bin Khattab? Penyebabnya itu ditakutkan, bukan ditakutkan. Takutnya ini orang-orang yang melihat Umar bin Khattab ini takut. Bang, nggak ada yang paham dengan penjelasanmu itu loh. Coba ulangi lagi. Apa penyebab Muhammad marah kepada Umar bin Khattab? Marahnya itu bukan karena membawa mushaf Al-Quran. Marahnya itu ditakutkan karena diyakini dijadikan pedoman begitu. Bukankah Al-Quran memerintahkan nih? Coba nih. Saya baca lagi satu kali lagi. Memang siapin bodrek teman-teman, bodrek. Siapin nama Dekolgen sekali. Sebentar, nih. Perhatikan. Kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Berarti Taurat itu petunjuk dan pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Betul atau salah? Betul. Oke, apa alasan Muhammad marah kepada Umar? Itu karena membawa mushaf tadi. Oke, bukankah Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya? Pengajaran yang kepada orang bertakwa? Betul. Kenapa Muhammad malah marah? Ini. Pusing. Bukan pusing, Bang. Terus. Baik. Begini. Oke, saya balikin dulu kamera saya ya. Ayat dengan kisah tadi. Nah, saya balik dulu kamera saya. Gimana? Ayat dengan kisah tadi itu dua hal yang berbeda. Ya jelas berbeda karena pengajaran Muhammad beda dengan begini, Bang. Gimana? Ayat itu menjelaskan bahwasanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa sebelum Nabi Muhammad. Oh, berarti ayatnya Qur'annya kurang lengkap. Petunjuk dan bertakwa orang sebelum. Berarti kepada muslim bukan lagi petunjuk dan Bukan kepada muslim itu, tidak lagi petunjuk dan pengajaran. Iya, betul. Jadi Taurat kitab ini Jadi Bang, di situ kepada orang-orang yang bertakwa, bukan kepada orang-orang sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad. Siapa ke orang-orang yang bertakwa tadi? Itulah orang-orang yang ikut kepada Nabi yang membawa kitab tadi. Tiba-tiba kalau dibaca umat muslim menjadi menyesatkan kan? Begini, di Al-Quran itu bukan hanya halal haram yang dibahas. Ya udahlah Bang, jangan memaksakan diri. Aku cuma mau bilang gini sama Abang. Gini Bang, Bang Rizwandi. Apa yang Anda alami ini, itu banyak dialami oleh lawan-lawan debat saya di masa lampau. Dulu Bang, sekitar 10 tahun kurang lebih yang lalu, banyak orang seperti Anda ini ketemu dengan saya. Ngeyel dia, terus bersikeras. Tapi Bang, 10 tahun kemudian, tenang Bang, tenang. 10 tahun kemudian dia ngomong sama saya, Dis, kamu masih ingat saya enggak? Oh iya, masih ingat. Dulu kan kamu masih ingat saya ngeyel kan? Tapi sekarang saya setuju dengan kamu katanya.
Jadi saya nggak menyalahkan Anda. Anda ingat perkataan saya ini 10 tahun lagi, nanti Anda sudah berubah, tidak ngeyel lagi seperti ini. Saya cuma mau bilang begini, mustahil Anda itu akan Islam ketika Anda mendalami agama Islam. Justru orang lahir kok sudah Islam, Nabi Adam pun sudah Islam, gimana? Oke lah gitu ya, Bang Rizwandi. Oke? Sehat selalu ya Bang ya. Sama-sama Bang Rizwandi, Jadi sehat selalu Bang ya. debat kita ini bukan untuk saling menjatuhkan banyak, tapi untuk mencari kebenaran yang mana yang Betul, asli. untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, edukasi, begitu. Karena Kalaupun ada bahasa-bahasa wawasan- saya yang keras, ya ditanggapi saja. Jangan ditanggapi dengan anarkisme itu loh. Iya, saya cuma pengen orang Islam tuh berubah. Walaupun argumen-argumen keras begini, ya kan? Tapi kalian itu hadapi dengan argumen. Jangan hadapi dengan kayu. Betul Bang. Kalau saya sendiri pribadi ya, orang-orang Muslim yang berdebat dengan non-Muslim, terus dia tidak mempunyai referensi yang kuat, ya maka dia akan kalah. Karena referensi dalam Islam itu ada banyak Bu. Kitab-kitab terdahulu di ulama-ulama, karangan ulama yang Iya, kitab-kitab karangan. Jadi kalau kita Oke lah. pesan saya kepada penonton ini, terus termasuk saya, untuk memahami Al-Quran itu tidak mesti dengan artinya. Itu salah itu memahami Al-Quran. Tapi memahami Al-Quran itu mesti kita mengetahui asal-usul terjadinya turunnya Al-Quran, terus penyebabnya apa, terus apa yang dilakukan para sahabat di saat itu sehingga Al-Quran turun. Dan ada belum Tapi lagi saya heran ini Bang, Abang kok ngajarin orang sementara Anda nggak bisa jawab. Oke lah, bisa jawab. oke lah ya, kita lanjut lagi nanti malam mudah-mudahan ya. Begini Bang. Biar rehat Karena dulu aku kita. Nanti kalau kita terus-terus kita nggak jadi rehat nanti Bang. Oke? Begini Bang ya, sebenarnya aku Gimana? bisa jawab tadi. Cuma ya panjang Walaupun kali lebar maksa lagi. gitu ya, memaksakan diri gitulah ya jawabannya ya. Aku paham. Cuma ya akan terjadi panjang kali lebar pembahasannya, terjadi pertanyaan-pertanyaan yang ya kadang lupa waktu jadinya. Iya. Itu kalau begini Bang, kalau misalkan boleh ke kita debat offline sajalah. Ini ciri-ciri ingin menghalalkan darah. Itu akan berbeda nanti. Oke lah, kalau masalah itu suatu saat lah kita atur ya. Suatu saat kita atur. Kalau sudah ada jaminan dari pemerintah, jaminan dari negara, ya boleh kita atur. Tapi kan ya itu aja lah. Kita lanjut besok ya Bang ya. Boleh Bang, boleh. Oke, kita rehat dulu Bang ya. Oke, makasih Bang Rizwandi. Saya turunkan dulu Bang Rizwandi. Oke, bagus Bang Rizwandi ini orangnya nggak marah-marah, kan enak sih kalau nggak marah-marah. Ya, itu ya teman-teman ya. Kita rehat dulu ya teman-teman ya. Rehat dulu. Mau terus? Mau terus? Oke lah, kita rehat dulu. Sekali lagi teman-teman ya, di akhir acara saya